Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Yohanes dari Kanti, John of Kanti, Yohanes Kantius. Orang kudus ini dilahirkan tahun 1390 di Keli, sebuah kota kecil dekat Auschwitz, Keuskupan Krakow, Polandia. Melihat betapa cerdas putra mereka, orang tuanya mengirim belajar di Universitas Krakow. Yohanes berhasil studinya. Ia mencapai gelar sarjana dan kemudian menggapai gelar doktor. Walaupun pendidiknya, ia dengan mudah mencapai kemuliaan dunia, namun ia mengabaikannya dan lebih memilih masuk seminari, menjalani pendidikan sebagai calon imam, menjadi imam, seorang profesor, dan seorang pengkhotbah. Santo Yohanes juga dikenal karena kasihnya yang besar kepada orang-orang miskin. Suatu ketika ia sedang makan di ruang makan universitas. Saat ia mulai bersantap, terlihat olehnya dari jendela seorang pengemis sedang melintas. Sekonyong-konyong ia melompat dari kursinya dan membawa pengemis itu makan malam bersamanya. Sebagian orang dalam biara amat iri hati atas keberhasilan Santo Yohanes sebagai seorang profesor sekaligus seorang biarawan dan pengkhotbah. Akhirnya mereka berhasil membuat dia dikirim menjadi seorang pastor paroki di sebuah paroki yang sangat terpencil. Awalnya segala sesuatu memang tidak mudah bagi guru besar di Krakow. Namun Yohanes adalah seorang yang tidak mudah menyerah. Santo Yohanes memberikan segenap hatinya ke dalam kehidupan barunya sebagai pastor paroki. Beberapa tahun berkarya di paroki, Yohanes menjadi pastor paroki yang sangat disayangi umatnya. Pada saat ia dipanggil kembali ke universitas, umat paroki begitu mengasihinya, mengantarnya hingga separuh perjalanan. Sesungguhnya mereka sedih membiarkannya pergi, sehingga Santo Yohanes harus mengatakan kepada mereka, "Kesedihan ini tidak menyenangkan Tuhan. Jika aku telah melakukan sesuatu yang baik bagi kalian sepanjang tahun-tahun ini, marilah kita menyanyikan sebuah lagu sukacita." Kembali di Krakow, Santo Yohanes mengajar kelas kitab suci dan lagi ia menjadi seorang guru amat populer. Ia diundang ke rumah-rumah para bangsawan yang kaya. Suatu ketika ia mengenakan selai jubah hitam yang usang ke sebuah perjamuan. Para pelayan tidak memperbolehkannya masuk. Santo Yohanes pun pulang dan berganti mengenakan sehelai jubah baru. Dalam perjamuan, seorang menumpahkan makanan ke atas jubah barunya. "Tidak apa-apa," kata Yohanes bergurau. "Bagaimanapun jubahku pantas mendapatkan makanan, sebab tanpa jubah ini aku tidak akan berada di sini sama sekali." Santo Yohanes hidup hingga usianya yang ke-83. Lagi dan lagi, sepanjang hidupnya ia membagi-bagikan segala yang ia miliki demi menolong orang-orang miskin. Ketika orang banyak mencucurkan air mata mendengar bahwa ia diambang maut, Santo Yohanes berkata, "Janganlah khawatir dengan tubuh yang akan binasa ini.
tetapi pikirkanlah jiwa yang akan meninggalkannya. Dia meninggal pada 24 Desember 1473 dalam usia 83 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Gereja Santa Anna, Krakow. Sampai kini makamnya telah menjadi salah satu situs ziarah rohani yang terpopuler di Polandia. Santo Yohanes dari Kanti dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Clemens ke-13 pada tahun 1767. Perayaan 23 Desember, lahir 23 Juni 1390, kota asal Kanti, Silesia, Polandia. Wafat 24 Desember 1473 di Krakow, Polandia oleh sebab alamiah. Beatifikasi 20 Maret 1676 oleh Paus Clemens ke-10. Kanonisasi 16 Juli 1767 oleh Paus Clemens ke-13. Salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.